Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini kita berdiskusi tentang basis concept and theory of international organizations. Dan dalam konteks ini yang akan kita pelajari secara spesifik adalah mengenai bagaimana organisasi internasional itu bisa terbentuk dan kondisi lingkungan atau faktor-faktor yang mendorong itu seperti apa sih sehingga dimungkinkan adanya organisasi internasional di dunia ini. Dan nanti kita akan bahas beberapa organisasi internasional pertama yang ada di dunia. Yang pertama adalah kita perlu mengetahui apa yang menyebabkan atau bisa menjadi landasan atau fondasi dari organisasi internasional. Ada dua perjanjian, yang pertama adalah The Peace of Westphalia di tahun 1648 and the Treaty of Utrecht tahun 1713. Biasanya yang paling sering disebut itu adalah The Peace of Westphalia atau Westphalia Treaty begitu. Nah, sebagai mahasiswa hubungan internasional, teman-teman tentunya sudah sangat familiar dan sudah semestinya menguasai mengenai Perjanjian Westphalia. Kalau saya boleh menilik ulang mengenai Perjanjian Westphalia di tahun 1648, perjanjian ini adalah sebuah perjanjian yang mengakhiri Perang 30 tahun. Perang 30 tahun itu apa? Teman-teman nanti bisa flashback ulang ya mengenai mata kuliah pengantar hubungan internasional atau mungkin teori dalam hubungan internasional. Di situ dijelaskan mungkin secara lebih sederhananya bahwa pada saat era sebelum Westphalia, di zaman kegelapan, the Dark Age, daratan di Eropa itu dikuasai oleh otoritas gereja. Dan itu tidak disukai oleh warga yang ada di daratan Eropa. Kenapa? Karena otoritas gereja menjadi sebuah pemerintahan yang sifatnya sangat absolut dan tidak bisa ditentang. Oleh karena itu timbul sebuah penentangan begitu, hingga juga timbul berbagai macam peperangan. Dan Peace of Westphalia ini mengakhiri perang 30 tahun tersebut. Nah, kenapa Treaty of Westphalia itu menjadi sesuatu yang penting dalam konteks berdirinya organisasi internasional? Karena dalam Perjanjian Westphalia itu selain untuk mengakhiri perang 30 tahun, juga dibentuk sebuah sistem yang dinamakan Nation State System atau the Sovereign State System, di mana pada perjanjian ini dinyatakan bahwa pihak-pihak yang tergabung dalam Westphalia menyepakati mereka akan mendirikan sebuah sistem negara bangsa dengan syarat-syarat seperti adanya pemerintahan yang berdaulat, adanya rakyat yang menjadi anggota dari negara tersebut, dan juga adanya wilayah atau teritorial, dan yang terakhir juga adanya pengakuan dari pihak yang lain atau dalam konteks ini negara yang lain. Nah, perlu kita pahami bahwa organisasi internasional sendiri adalah sebuah organisasi atau sistem institusi yang berdiri karena adanya anggota, dan anggotanya ini adalah negara-negara. Dan di sini negara itu akan membentuk membentuk organisasi internasional itu sendiri. Nah, di sini Westphalia itu akan mendukung terciptanya prekondisi atau prasyarat berdirinya sebuah organisasi internasional. Nah, kita kemudian akan bicara mengenai organisasi pertama yang berdiri itu adalah di tahun 1919, yaitu berupa International Labour Organization atau organisasi yang berdiri untuk berfokus pada isu pekerja atau buruh gitu. Dan yang lain adalah di tahun 1920 Liga Bangsa-Bangsa. Jadi ILO itu walaupun sekarang menjadi salah satu bagian dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, itu sebenarnya sudah berdiri duluan daripada PBB-nya. Dan di sini League of Nations itu adalah cikal bakal PBB-nya. Nah,
Pertanyaannya kemudian adalah Westphalia negara bangsa atau negara itu sudah berdiri di tahun 1648. Tapi organisasi internasional pertama itu kan baru ada di tahun 1919 atau bahkan 1920 gitu kalau League of Nations. Kok bisa begitu padahal negaranya udah ada, tinggal dibentuk aja. Kok nggak berdiri organisasi internasionalnya selama sekian ratus tahun? Nah, alasannya adalah ini, teman-teman. Kenapa nggak ada organisasi internasional yang berdiri pada sekitar abad ke-18? Di tahun 1800-an itu alasannya adalah seperti ini. Ada 4 syarat atau prekondisi yang harus dipenuhi untuk berdirinya organisasi internasional. Yang pertama adalah adanya negara-negara yang berfungsi sebagai sistem politik atau unit politik yang independen. Nah, ini sudah ada. Negara bangsanya udah ada, unit politik independennya udah ada. Dan dinyatakan pada saat itu di abad ke-18 hanya yang syarat pertama ini yang sudah ada. Yang syarat kedua dan ketiga, keempat ini belum ada. Yaitu apa sih? Yang kedua adalah substantial measure of contact between these subdivisions. Subdivisions itu apa sih? Subdivisions itu bisa kita katakan sebagai bagian-bagian lebih kecil dari unit negara. Misalnya ada kementerian, misalnya ada DPR, misalnya ada MPR, dan seterusnya. Nah, kontak atau komunikasi, koordinasi antar subdivisi, antar kementerian secara internal maupun antar kementerian negara satu dengan negara yang lain itu belum terjadi dengan intensif atau terkoordinasi. Sehingga dalam konteks ini prasyarat yang kedua belum terpenuhi. Kemudian harus ada prasyarat yang ketiga, yaitu kesadaran bahwa ada masalah bersama yang harus diselesaikan oleh negara-negara secara kolektif gitu. Nah, kesadaran ini mungkin belum muncul walaupun masalahnya sudah ada. Misalnya, masalahnya adalah mengenai masalah perbatasan gitu. Bagaimana kita mengamankan perbatasan gitu misalnya. Bagaimana kita melakukan perdagangan antar wilayah gitu. Bagaimana kita mengamankan jalur perdagangan yang banyak perompaknya atau banyak begalnya atau ada bajak lautnya gitu katakanlah. Misalnya di Selat Malaka itu ada penyamun bajak laut gitu ya. Padahal Selat Malaka itu adalah jalur perdagangan dunia yang sangat ramai gitu. Masalahnya ada, tapi kesadaran bahwa masalah itu ada dan harus diselesaikan secara kolektif itu belum ada, sehingga organisasi internasional belum terbentuk gitu. Dan yang terakhir adalah rekognisi atau pengakuan bahwa masalah ini harus diselesaikan melalui institusi atau metode yang sistematis, yaitu dalam konteks ini adalah organisasi internasional. Kenapa kok mereka belum sadar, kenapa kok mereka belum mengakui gitu? Karena mereka masih beradaptasi pada sistem yang baru negara bangsa, dan mereka mungkin resources-nya belum sepenuhnya terbentuk untuk menyelenggarakan kerjasama ini, bahkan mungkin masih mengalami kecurigaan satu sama lain gitu. Oleh karena itu, kita kemudian akan membahas mengenai peran-peran dari perjanjian internasional mengenai bagaimana negara-negara ini kemudian beradaptasi pada standarisasi yang seragam mengenai konsep negara bangsa. Beberapa di antaranya adalah mengenai Vienna Congress di tahun 1814, yaitu mereka melakukan standarisasi atau kodifikasi terhadap urusan-urusan diplomatik, praktik diplomasi antar negara satu dengan negara yang lain. Sehingga di sini mereka mulai punya standar, misalnya kalau sebuah negara itu harus memiliki representasi berupa kepala negara gitu, entah bentuknya presiden, entah bentuknya kanselir, entah bentuknya perdana menteri misalnya, yang kemudian itu menjadi simbol untuk melakukan hubungan internasional, dan bahwa negara-negara misalnya harus memiliki sebuah unit atau mungkin kementerian yang mengurusi urusan hubungan antar negara atau urusan luar negeri dari negara tersebut gitu misalnya. Jadi dalam hal ini
standarisasi itu kemudian membawa negara untuk lebih bersifat adaptif, sehingga kontak antara subdivisi negara satu dengan subdivisi negara yang lain itu semakin banyak terbentuk, begitu teman-teman. Dan kemudian di sini Vienna Congress itu juga menjadi sebuah titik balik bagaimana negara-negara itu atau representasi dari negara itu bertemu. Kalau dulu bertemu setelah perang untuk melakukan misalnya bagi-bagi wilayah gitu atau bagi-bagi kekuasaan, setelah perang berakhir mereka ketemu gitu. Tapi setelah Vienna Congress ketemunya itu bukan untuk bagi-bagi wilayah, bagi-bagi kekuasaan, tapi ketemu itu untuk mencegah perang itu terjadi, teman-teman. Jadi untuk mencegah perang itu terjadi, caranya gimana? Ya diatur gimana kita melakukan keamanan perbatasan, bagaimana kita mengatur kalau ada perselisihan harus diselesaikan dengan cara yang seperti apa gitu misalnya. Nah, perselisihan harus diselesaikan dengan cara seperti apa? Yaitu dengan mendirikan sebuah badan peradilan yang ini kemudian dibahas di Hague Conference. Nah, di Hague Conference kemudian ini menjadi salah satu tolak ukur pertama bagaimana organisasi internasional itu mempertimbangkan adanya panel arbitrasi atau panel yang bertugas untuk menyelesaikan perselisihan, yang kemudian ini nanti ujungnya adalah berdirinya the Permanent Court of International Justice and the International Court of Justice atau PCIJ atau ICJ. PCIJ dan ICJ. Nah, di sini panel arbitrasi itu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan juga perselisihan yang terjadi antara negara satu dengan negara yang lain gitu. Jadi kalau misalnya ada sengketa yang terjadi di laut Cina Selatan gitu teman-teman, yang ada di sebelah utaranya Indonesia atau Kepulauan Natuna, itu kita larinya kemana? Ya ke International Court of Justice. Kenapa? Ya karena itu adalah lembaga peradilan yang sudah disetujui oleh sistem negara bangsa, oleh negara-negara di dunia, bahwa itu adalah peradilan yang bisa kita tuju untuk menyelesaikan persengketaan. Nah, ini negara-negara ini itu sudah ada sejak Westphalia, tapi proses untuk menyesuaikan pada kondisi internasional yang ada, dengan masalah-masalah ada, dengan kontak-kontak yang ada, dengan perselisihan yang ada, itu baru terbentuk sebelum Liga Bangsa-Bangsa terbentuk. Sehingga kenapa organisasi internasional pada saat itu belum ada. Prekondisinya itu yang baru terpenuhi adalah satu saja, gitu teman-teman. Dan Liga Bangsa-Bangsa itu pada akhirnya berdiri karena apa sih? Karena pada kenyataannya walaupun sudah ada Vienna Congress, walaupun kultur pertemuan antar representatif negara satu dengan negara yang lain itu adalah sudah beralih ya, dulu ketika dulu bertemu setelah perang, bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi wilayah, kulturnya sudah berubah menjadi untuk mencegah perang gitu. Walaupun kultur sudah berubah, walaupun pertemuan sudah lebih banyak, tapi ternyata perang dunia tetap meletus gitu, perang dunia I. Akhirnya para petinggi dari negara-negara yang berkuasa itu mendirikan sebuah League of Nations atau Liga Bangsa-Bangsa yang ditujukan untuk mencegah terjadinya peperangan, mewujudkan perdamaian dunia, dan juga untuk mempromosikan kerjasama internasional. Nah, yang menarik nanti Liga Bangsa-Bangsa ini dikatakan gagal, teman-teman. Nyatanya dia bubar dan kemudian ada lagi organisasi internasional yang baru, namanya yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa organisasi internasional yang bernama Liga Bangsa-Bangsa ini bubar, teman-teman? Nah, karena di sini Liga Bangsa-Bangsa itu ternyata tidak dapat mewujudkan tujuannya tadi untuk mencegah perang. Karena Perang Dunia II itu ternyata terjadi, teman-teman. Dan di sini Liga Bangsa-Bangsa ternyata tidak didukung oleh negara-negara yang punya kekuatan besar. Kekuatan besar dalam hal apa? Dalam hal militer, satu. Kedua, dalam hal ekonomi.
Dan di sini salah satu pengusulnya itu adalah Amerika Serikat, yang itu ternyata dia tidak join di organisasi internasional ini gitu. Kalau nggak join, siapa yang akan mendukung gitu, siapa yang akan menegakkan aturan, siapa yang akan menghukum kalau misalnya ada yang melanggar aturan, melanggar kesepakatan gitu misalnya. Walaupun bisa kita perdebatkan ya, ini bukan hanya tugas satu negara besar, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa negara besar itu punya peran dalam memberikan dalam tanda kutip ya sumbangsi kekuatan militer gitu misalnya, atau sumbangsi pendanaan atau finansial gitu. Dan anggota-anggota yang lain itu melakukan pelanggaran kesepakatan, misalnya Uni Soviet dia dikeluarkan setelah menginvasi Finlandia, dan beberapa negara itu pesimis, misalnya negara-negara pesimis Liga Bangsa-Bangsa tidak bisa menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi antar anggotanya gitu misalnya. Bahkan menghentikan invasi dari negara anggotanya aja tidak bisa gitu. Kemudian mereka lebih banyak cenderung mengedepankan kepentingan nasionalnya atau agenda nasionalnya daripada kepentingan common interest yang ada dalam Liga Bangsa-Bangsa. Dibuktikan oleh apa? Dibuktikan oleh yang mereka membangkang, mereka tidak sepakat melanggar kesepakatan untuk menginvasi wilayah-wilayah yang lain atau terlibat dalam konflik. Lah terus kalau melanggar kayak gini gimana? Harusnya kan dihukum dong. Oh ternyata nggak bisa. Kenapa? Karena di situ nggak ada aturan yang bisa menghukum, nggak ada pihak misalnya kekuatan militer atau formal enforcement yang bisa memberikan sanksi terhadap negara-negara atau anggota yang melanggar hal ini gitu. Dan keanggotaannya pun masih sangat terbatas, kalau tidak salah sekitar 60-an negara yang baru bergabung, beda dengan PBB yang sudah lebih dari 190-an negara gitu. Secara tepatnya adalah 193 negara anggota di PBB. Jadi yang membedakan antara PBB dengan LBB adalah jumlah anggotanya sangat berbeda, sangat lebih variatif, dan sudah sangat lebih representatif dari berbagai macam belahan dunia atau benua yang ada di dunia ini. Nah, yang lain adalah PBB sudah punya formal legal covenant diratifikasi oleh major powers dan juga non-major powers gitu. Legal covenant itu seperti apa sih? Kalau ibaratnya kita itu negara, maka kita punya undang-undang dasar, teman-teman. Undang-undang dasarnya PBB itu udah ada, kalau di LBB belum ada. Undang-undang dasar itu nantinya mengatur apa sih? Ya, mengatur tujuannya itu apa, cara-cara mencapai tujuannya itu apa, kalau nilai-nilai yang dianut itu apa, kalau ada pelanggaran terhadap nilai-nilai itu hukumannya seperti apa, mekanismenya seperti apa, itu sudah ada semuanya. Kemudian yang menjalankan organisasi itu seperti apa, strukturnya itu seperti apa, itu sudah ada gitu. Yang mengepalai itu siapa, itu ada. LBB belum ada. Kemudian skopnya atau cakupannya lebih luas, tidak hanya keamanan dan perdamaian secara general, tapi sudah lebih spesifik pada masalah sosial dan ekonomi juga. Kemudian ditujukan supaya tidak semua anggota itu bisa memiliki veto. Walaupun kita bisa berdiskusi lebih lanjut ya, apakah veto itu sebenarnya sesuatu yang tepat gitu jika itu ditempatkan di PBB. Dan ini yang terakhir adalah mengenai keanggotaan yang berkaitan dengan fitur-fitur organisasi internasional atau bagian apa yang harus ada dalam organisasi internasional. Ini perlu kita bedakan ya teman-teman mengenai ini, bahwa prekondisi itu tadi itu berbeda dengan sesuatu yang harus ada dalam organisasi internasional atau syarat. Prekondisi itu adalah prasyarat, dan di sini fitur ini adalah syarat. Prasyarat itu sebelum organisasi berdiri itu kondisinya harus seperti apa gitu. Nah, yang kemudian di sini syaratnya terbentuk itu ada beberapa, di sini saya tuliskan 6, yang diungkapkan oleh Cliff Archer
itu ada 3 keanggotaannya, 2 atau lebih negara, kemudian ada tujuan bersama yang ingin dicapai, kemudian ada strukturnya secara formal dalam bentuk treaty atau constituent document. Yang saya katakan tadi adalah legal formal dokumennya kayak UUD gitu, kemudian juga mengatur adanya AD/ART atau penganggaran, funding, dan sebagainya. 3 yang lain yang saya tuliskan di sini adalah tambahan yang saya sarikan dari penulis-penulis yang lain. Jadi ada pendanaan yang stabil, ada sekretariat permanennya atau tetapnya, dan ada pertemuan secara rutin yang diselenggarakan, yang dihadiri oleh seluruh anggota ataupun pertemuan rutin yang dihadiri oleh para pengurusnya saja. Nah, itu referensinya teman-teman dari chapter 1 Cliff Archer International Organizations. Dan ini adalah bagian akhir dari presentasi saya. Silahkan jika teman-teman ada pertanyaan, saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.